Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 18331049. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait tentang studi masyarakat Indonesia dengan judul yang saya ambil, yaitu pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai adat kebudayaan dan sosial masyarakat di Minangkabau. Yang perlu kita ketahui, pada saat sekarang ini sangat marak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh dampak globalisasi, yang mana dampak globalisasi ini sangat kita rasakan di dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini. Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah tentang definisi globalisasi. Globalisasi adalah istilah yang sering digunakan oleh manusia modern, yang pada saat sekarang ini kita berada di fase di mana segala sesuatunya tersebut telah menjadi modern, mulai dari perkembangan teknologinya, kemudian perkembangan transportasi, dan masih banyak lagi yang kita rasakan pada saat kehidupan kita di era globalisasi pada saat sekarang ini. Salah satu pengertian globalisasi adalah sesuatu yang mendunia, yang artinya menjadikan sesuatu yang menyangkut seluruh aspek dalam level dunia. Atau juga dapat dikatakan bahwa globalisasi adalah kesamaan gaya hidup di seluruh dunia. Dan di sini pada kalimat kesamaan gaya hidup di seluruh dunia, kita lihat bahwasanya budaya kebarat-baratan sekarang sudah mulai maraknya masuk ke Indonesia. Dan tentunya ini bukan merupakan kebudayaan yang diterapkan pada daerah-daerah budaya lokal yang ada di Indonesia. Tentunya ini akan sangat bertentangan terhadap nilai-nilai adat dan kebudayaan serta sosial masyarakat di Indonesia. Sehingga globalisasi mempunyai sifat menghilangkan batas-batas negara, kebudayaan, nilai dan ideologi. Karena sifat globalisasi tersebutlah maka muncul desa-desa baru di dunia dalam arti antropologis dan bukan geografis. Kemudian kita lanjut, yaitu apa saja sih terkait faktor penyebab terjadinya globalisasi. Karena selain yang kita rasakan dampak atau efek dari globalisasi pada saat sekarang ini, kita juga harus memahami terlebih dahulu bahwasanya apa-apa saja faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Dan jelas pada saat sekarang ini yang paling besar dampaknya kita rasakan adalah perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi membuat kita mendapatkan informasi lebih cepat, bukan hanya di daerah sekitar kita saja, namun bahkan kita dengan cepat mengakses melalui internet, bahkan berkomunikasi dengan siapapun yang ada di seluruh dunia ini. Dengan adanya gadget, perkembangan gadget dari tahun ke tahun sampai saat sekarang ini, perkembangannya mulai sangat naik secara drastis, sehingga perkembangan teknologi pada saat sekarang ini dapat dibilang sangat begitu cepat dan sangat melesat. Kemudian faktor penyebab terjadinya globalisasi yang kedua adalah meningkatnya kerjasama internasional. Dengan meningkatnya kerjasama internasional, maka seperti barang ekspor dan impor sudah sangat banyak masuk ke Indonesia. Tentunya ini juga menjadi salah satu penyebab dari faktor terjadinya globalisasi. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu dengan kemudahan transportasi. Kita dapat rasakan pada saat sekarang ini kemudahan transportasi memang benar-benar kita rasakan. Mulai dari transportasi seperti busway, kemudian kereta api, dan itu merupakan perkembangan dari transportasi yang dapat kita lihat perkembangannya tersebut begitu cepat dari tahun ke tahun, sehingga perkembangan transportasi pada saat sekarang ini merupakan perkembangan yang memang di bidang teknologinya begitu cepat gitu. Kemudian kita lanjut dengan ekonomi terbuka. Nah, pengaruh dari ekonomi terbuka ini juga dapat kita rasakan pada saat sekarang ini,
di mana perekonomian terbuka ini dapat berkembang dengan cepat di seluruh dunia. Dan yang terakhir yaitu dengan kemudahan migrasi. Kemudahan migrasi dapat membuat seseorang begitu cepat masuk untuk ke suatu wilayah atau daerah di suatu negara. Dan di sini tentunya kebudayaan mereka juga dapat mereka masukkan dengan kebudayaan atau gaya mereka yang kebarat-baratan masuk ke daerah atau wilayah yang ada di Indonesia, bahkan juga ada di wilayah Sumatera Barat. Dan tentunya ini perlu kita cari pilah-pilah terlebih dahulu mana yang cocok untuk kebudayaan dan nilai adat-adat di daerah kita, kemudian mana yang tidak. Dan tentunya ini harus kita sesuaikan dengan daerah tempat di mana kita berada. Kemudian kita lanjutkan, yaitu pengertian dari Minangkabau sesuai dengan tema yang kita angkatkan pada saat sekarang ini, yaitu Minangkabau adalah pengertian dalam pengertian sosial budaya, merupakan suatu daerah kelompok etnis yang mendiami daerah Sumatera Barat sekarang, ditambah dengan daerah kawasan pengaruh kebudayaan Minangkabau seperti daerah utara dan timur Sumatera Barat, yaitu Riau Daratan, Negeri Sembilan Malaysia, daerah selatan dan timur yaitu daerah pedalaman Jambi, daerah pesisir pantai sampai ke Bengkulu, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Couto dalam Arisman 2001. Dan kita tahu bahwasanya Minangkabau merupakan suku yang paling banyak sekali bermacam-macam adat kebudayaan di dalamnya. Kekayaan alam Minangkabau tentunya tidak dapat kita ragukan lagi, bahwasanya sangat bermacam-macam, mulai dari keseniannya, ciri khas makanannya, kemudian cara berpakaiannya di Minangkabau, itu semua sudah diatur di dalam Minangkabau. Kemudian kita lanjutkan, yaitu adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Nah, di sini dapat kita artikan bahwasanya adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan tatanan atau prinsip yang dipegang erat sebagai dasar hubungan adat dan agama, adalah ungkapan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya di sini merupakan prinsip masyarakat Minang yang berlandaskan dengan agama atau syariat Islam. Dan kemudian dampak dari globalisasi. Dampak negatif globalisasi yaitu tentunya lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat karena mulai melebur dengan budaya asing dari luar. Kemudian nilai-nilai kehidupan masyarakat dari luar negeri ikut masuk seperti konsumerisme dan hedonisme. Dan selanjutnya yaitu masuknya pola hidup yang berbeda dengan gaya hidup masyarakat lokal, khususnya pola hidup dari negara barat. Kemudian yang keempat, kehidupan pertanian yang mulai ditinggalkan karena masyarakat agraris yang beralih menjadi masyarakat industri. Yang kelima yaitu kerusakan lingkungan dan peningkatan polusi udara. Tentunya ini diakibatkan oleh dengan kemudahan transportasi tadi. Kemudian dampak positif dari globalisasi yaitu masyarakat antar negara dapat berinteraksi lebih mudah dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, peningkatan perdagangan internasional dan kegiatan wisata ke luar negeri karena kemajuan transportasi. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Keempat, penyebaran informasi yang tidak dibatasi oleh jarak antar negara. Dan yang kelima yaitu terjalinnya hubungan internasional antar negara yang semakin baik. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwasanya dengan globalisasi ini mengeluarkan banyak sekali dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia yang disiplin, kita harus bisa memilah dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu. Kita harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya untuk masyarakat, untuk masa depan kita. Kita harus tetap mementingkan kebersamaan dengan masyarakat yang lain dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Dan di sini kita harus tentunya dapat memilah dan memilih mana yang cocok untuk kebudayaan kita dan mana yang tidak. Dan harapannya adalah kebudayaan kita, tentunya masyarakat Minangkabau, haruslah tetap kita lestarikan dan jangan sampai luntur dengan adanya era globalisasi ini.
Baiklah, demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Karena tadi dari dampak globalisasi ini sangat banyak sekali dampak positif dan dampak negatifnya. Tentunya yang perlu kita tiru adalah dampak positifnya saja, dan dampak negatifnya kita buang. Karena pada era saat sekarang ini kita harus dapat atau kita harus cerdas memilah dan memilih mana yang cocok kita tiru dan mana yang tidak. Karena apa yang kita terapkan tersebut juga harus sesuai dengan adat kebudayaan kita, sehingga kita tidak lupa atau kita tidak membiarkan saja kebudayaan kita luntur dengan begitu saja. Dan tentunya ini harus dari kita terlebih dahulu memulainya agar kebudayaan kita ini dapat berkembang dengan lancar dan dapat kita lestarikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.